Final Copa del Rey 2025 bakal jadi ajang paling panas musim ini. Barcelona dan Real Madrid kembali bertemu dalam duel El Clasico yang penuh gengsi, Minggu dini hari, 27 April 2025 waktu Indonesia. Tapi kali ini, bukan sekadar soal rivalitas, ini soal harga diri dan peluang angkat trofi bergengsi. Real Madrid datang dengan misi balas dendam setelah 3 kali kalah dari Barcelona sejak pramusim. Tapi di sisi lain, Barcelona justru makin percaya diri, meski harus tampil tanpa Robert Lewandowski yang cedera. Jangan salah, Blaugrana masih punya senjata rahasia. Ada 4 pemain yang siap mengobok-ngobok pertahanan Los Blancos, mengacaukan ritme permainan, dan jadi mimpi buruk di final kali ini. Siapa saja mereka? Apakah pemain muda seperti Gavi dan Pedri bisa tampil gemilang? Atau justru kejutan datang dari lini serang lainnya? Simak ulasannya, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk info terkini seputar dunia sepak bola. 1. Pedri. Pemain pertama yang patut diwaspadai oleh Real Madrid di final Copa del Rey adalah Pedri. Gelandang muda berbakat ini dikenal punya visi bermain yang luar biasa. Meski usianya masih muda, Pedri punya kemampuan membaca permainan yang setara dengan pemain berpengalaman. Dengan umpan-umpan akurat dan kreativitas tinggi, Pedri bisa menjadi otak permainan Barcelona. Ia mampu mengatur ritme, memperlambat atau mempercepat tempo sesuai kebutuhan, dan yang paling berbahaya, kemampuannya menciptakan peluang emas lewat celah-celah kecil di pertahanan lawan. Di pertandingan final nanti, peran Pedri akan sangat krusial. Ia bisa menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan, serta memberikan suplai bola matang kepada para penyerang seperti Raphinha atau Ferran Torres. Real Madrid harus benar-benar waspada. Sedikit ruang saja bisa dimanfaatkan Pedri untuk membalikkan keadaan. Jika Pedri tampil dalam performa terbaiknya, bukan tak mungkin dia jadi pembeda di laga sebesar El Clasico ini. 2. Gavi. Pemain kedua yang bisa jadi mimpi buruk bagi Real Madrid di final Copa del Rey adalah Gavi. Gelandang muda ini bukan hanya dikenal karena skillnya, tapi juga karena semangat juang dan energi luar biasa di setiap pertandingan. Gavi selalu tampil penuh determinasi. Ia tak pernah ragu untuk terlibat duel, melakukan pressing agresif, dan memutus alur permainan lawan. Dengan gaya bermain seperti ini, Gavi bisa jadi pengacau utama lini tengah Real Madrid yang dikenal mengandalkan kontrol bola. Driblingnya yang lincah membuatnya mampu melewati tekanan lawan dan membawa bola ke area berbahaya. Ia juga kerap jadi penghubung cepat antara lini tengah dan lini depan, menciptakan peluang melalui pergerakan tanpa bola maupun umpan pendek yang efektif. Di laga El Clasico sebesar ini, pemain seperti Gavi sangat dibutuhkan. Ia bisa jadi pembeda, bukan hanya dari sisi teknik, tapi juga mentalitas. Jika Gavi tampil ngotot seperti biasanya, lini tengah Madrid bisa benar-benar kewalahan. 3. Raphinha. Pemain ketiga yang wajib diwaspadai Real Madrid di final Copa del Rey adalah Raphinha. Winger asal Brasil ini sempat diragukan saat awal bergabung dengan Barcelona, tapi kini ia menjawab semua kritik dengan performa luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Salah satu momen terbaik Raphinha musim ini terjadi saat melawan Celta Vigo. Dalam laga dramatis yang berakhir 4-3 untuk kemenangan Barcelona, Raphinha mencetak 2 gol dan 1 assist, membuktikan bahwa ia bisa jadi penentu hasil pertandingan. Kecepatan, dribbling tajam, dan insting menyerang yang dimiliki Raphinha menjadi senjata mematikan di sisi sayap. Jika pertahanan Real Madrid lengah sedikit saja, pergerakan eksplosifnya bisa langsung menciptakan peluang berbahaya atau bahkan gol. Final ini akan jadi panggung bagi Raphinha untuk membuktikan dirinya lebih dari sekadar pemain pelapis. Ia bisa jadi kartu truf Xavi untuk membongkar pertahanan Madrid dari sisi luar. 4. Ferran Torres. Pemain terakhir dalam daftar penggempur Real Madrid adalah Ferran Torres. Absennya Robert Lewandowski membuka peluang besar bagi Ferran untuk unjuk gigi sebagai tumpuan di lini depan Barcelona. Dikenal sebagai super sub, Ferran sering muncul di saat krusial. Contohnya dalam laga melawan Celta Vigo, ia sukses mencetak gol pembuka yang memberi semangat bagi kebangkitan Barcelona. Tendangannya dari luar kotak penalti keras dan terarah, ciri khas yang membuatnya berbahaya kapan saja. Dalam laga final Copa del Rey melawan Real Madrid, Ferran bisa kembali jadi pembeda. Ketika pertahanan Madrid mulai lengah atau kelelahan, Ferran bisa masuk dan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mencetak gol. Insting golnya tajam, dan itu bisa jadi senjata rahasia Xavi. Jangan kaget kalau Ferran Torres justru jadi pahlawan di laga sebesar ini. Dengan kepercayaan diri yang sedang tinggi,
Ia punya semua yang dibutuhkan untuk mengguncang El Clasico. Itulah 4 pemain Barcelona yang berpotensi mengobok-ngobok Real Madrid di final Copa del Rey. Dari visi bermain luar biasa milik Pedri, energi dan agresivitas Gavi, kecepatan mematikan Raphinha, hingga insting tajam Ferran Torres, semuanya siap tampil habis-habisan demi membawa trofi ke Camp Nou. Tanpa kehadiran Lewandowski, Barcelona justru semakin memperlihatkan kekuatan kolektif tim yang solid dan tak mudah dipatahkan. Namun, jangan lupakan juga bahwa Real Madrid pasti akan datang dengan motivasi tinggi dan penuh pengalaman di laga besar seperti ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan keluar sebagai juara? Apakah Barcelona akan kembali mendominasi El Clasico musim ini, atau Real Madrid berhasil membalas dendam mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan analisis seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola.